Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Teddy Seha Sigarlaki Masinambau. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas Kota Wisata Cibubur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari
kita tahbiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yeremia 27 ayat 5. Yeremia 27 ayat 5 sebagai nats pembimbing. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, marilah kita merendahkan hati untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan dan Allah kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup ini. Kami menyerahkan kepadamu seluruh jiwa dan raga kami, dan kami persembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada minggu yang baru ini. Berkati kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk berbuat baik kepadamu, kepada semua orang. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Saudara-saudaraku, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kami beribadah kepadamu. Walaupun kami tidak bertatap muka secara fisik dengan warga jemaat, tapi biarlah melalui ibadah dengan live streaming ini tidak mengurangi sukacita dan makna ibadah itu. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami ketika kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya melalui pemberitaan firman Allah. Bersabdalah dalam Roh Kudus, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Imamat pasalnya yang 25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau terantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam sukacita besar, meskipun dalam segala keterbatasan. Kondisi kehidupan manusia pada saat ini, juga kenyataan kehidupan beribadah kita, yang berubah 1,5 tahun ini, biarlah tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi penghayatan kita, bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus tetap hadir, menaungi, memberkati saya dan saudara. Pada pagi hari ini kita diberikan tema
yang sangat menarik dan sangat menantang, yaitu menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Mengapa tema ini muncul? Tentu berdasarkan refleksi atas bacaan kita pada pagi hari ini, tapi juga refleksi dari kenyataan hidup di zaman pandemi COVID-19 yang merubah banyak tatanan. Dan perubahan-perubahan itu bila tidak waspada akan mempengaruhi orang percaya dalam menjalani hidupnya bersama Tuhan. Bisa saja mulai ada keraguan akan kasih sayang Tuhan. Dimulai dengan pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, keluarga saya mengalami COVID-19, bahkan sampai meninggal dunia? Mengapa Tuhan izinkan COVID-19 ini merenggut pekerjaan saya? Dampak dari pembatasan-pembatasan yang ada berimbas pada pekerjaan. Di PHK, disuruh di rumah saja dengan pemotongan pendapatan. Bahkan juga usaha yang tersendat-sendat, income yang berkurang karena usaha sepi. Nah, realitas-realitas itu kalau kita tidak kuat dalam kehidupan beriman, itu akan mampu menuntun kita untuk menjalani hidup tidak sesuai dengan cara Tuhan. Karena kita mulai meragukan cinta kasih Tuhan. Sehingga kita pakai cara kita sendiri. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau memberikan satu hal yang sangat mendasar. Yaitu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka cara Tuhan yang harus kita pakai. Dari mana cara Tuhan itu? Ya dari firman-Nya, Bapak Ibu. Dari perkataannya. Itulah yang kita mau renungkan dalam kitab Imamat pasal 25 ini. Imamat ini memang satu kitab ya yang banyak berisikan peraturan, hukum dan ketetapan sebagai bahagian dari status sebagai umat Allah. Umat yang dipilih Allah harus ikut cara Allah. Dan cara Allah itu Allah nyatakan dengan menyampaikan, ini loh firman yang berisi peraturanku, ketetapanku, dan perintahku. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di dalam kitab Imamat. Intinya bahwa umat itu harus sadar ketika mereka dipilih Allah, mereka adalah umat yang dikuduskan Allah. Karena itu harus hidup dengan cara yang kudus. Bagaimana caranya? Ikut apa maunya Tuhan. Dari mana tahu maunya Tuhan? Dari perkataan-perkataannya yang disampaikannya. Nah, dalam konteks kita ini kepada Musa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, kita lihat secara perlahan dengan harapan kita bisa menemukan mutiara dari firman Tuhan ini. Coba kita buka pasal 25. Dimulai dengan kata apa? Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, Sinai ini, Gunung Sinai, padang gurun Sinai itu punya arti yang sangat sentral dalam pembentukan umat Israel sebagai umat pilihan.
Karena di Gunung Sinai itulah kita mengamini dan meyakini kisah bahwa Allah menurunkan 10 hukum Allah. Ya. Dan konteks kita, Allah berfirman. Jadi firman itu simbol kehadiran Allah. Sinai oleh para ahli digambarkan simbol kehadiran Allah dalam kehidupan umat yang sedang berjuang menjalani perjalanan panjang. Nah, Bapak Ibu, tekanannya di mana? Firman. Umat pilihan, umat Israel tidak bisa hidup tanpa firman. Firman harus menjadi darah daging dari kehidupan umat percaya, termasuk kita. Dari firman itulah kita menyadari kehadiran Allah, kita mengetahui apa yang Allah kehendaki, kita mengerti cara Allah mau menuntun kita, mau memberkati kita. Firman Allah, Bapak Ibu. Karena itu jangan menyepelekan firman Allah. Jangan menganggap rendah firman Allah. Karena ketika kita mendengar firman Allah, kita membaca firman Allah dalam Alkitab, kita harus meyakini di situ Allah hadir. Ketika Allah berfirman kepada Musa, diyakini oleh Musa, itulah tanda Allah hadir. Dan apa isi firmannya? Bapak Ibu, ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Ini menarik. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Menariknya di mana? Ayo Bapak Ibu, menariknya di mana ayat 2 ini? Umat Israel belum masuk tanah Kanaan. Memang dipakai kata apabila. Tapi di dalam kata apabila itu kepastian bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian. Itu tanah dari Tuhan. Tanah yang terbaik, yang spesial Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk kehidupan mereka. Jadi di sini ada penegasan janji Tuhan. Janji Tuhan kan jelas. Aku akan membawa kalian keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi ini masih di padang gurun Sinai, tapi Tuhan sudah tegaskan kalau kamu tiba di sana, itu menandakan kepastian mereka akan tiba, mereka akan sampai. Karena itu mau diberikan penegasan yang sangat jelas. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan memenuhi janjinya. Yang diperlukan hanya apa? Ketaatan. Ketaatan, percaya pada janji itu. Nah, yang menarik, topiknya apa Bapak Ibu? Topiknya, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ini ya luar biasa, belum nyampe, tapi Tuhan sudah kasih ingat. Kalau kamu sudah sampai di sana, kelola tanah itu baik-baik, ya. Tapi jangan serakah, karena tanah itu, tanah yang bagus itu, ada waktu juga istirahat. Seperti Allah ya, berhenti pada hari ke-7 setelah menciptakan. Nah ini dipakai, tanah itu yang adalah milik Allah, ciptaan Allah yang akan dinikmati oleh orang Israel itu jangan dikuras habis-habisan.
ada perhentian. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Belum nyampe sudah dikasih rambu. Tapi rambu ini didasari pada kepastian karena mereka akan sampai di situ, akan menikmati tanah itu, akan mengelola tanah itu. Tapi sudah dikasih tahu rambunya. Jangan habis-habisan, ada waktunya. Berhenti, perhentian, sabat bagi Tuhan. Tanah itu juga sebagai sabat bagi Tuhan tatkala dia tidak lagi dikerjakan. Nah, penjelasannya ada di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Coba kita baca ya. Saya bacakan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu itu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Menarik ya Bapak Ibu. 6 tahun kalian produksi, ya, kelola, menghasilkan. Tapi tahun ke-7 biarin tanah itu. Ya. Tahun ke-7 menjadi tahun perhentian dan sabat bagi Tuhan, yang hendak mengajarkan kepada umat Israel untuk tidak hanya memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan diri sendiri, tetapi di tengah berkat yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka, umat Israel dipanggil untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kemiskinan yang ada di sekitar mereka. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita kan bertanya, untuk apa tuh tanah dibiarin? Sayang. Nah, coba lihat Keluaran 23 ayat 11. Jadi peraturan mengenai tanah ini ada di dalam juga Keluaran 23 ayat 11. Coba Bapak Ibu buka ya, supaya pemahamannya lebih utuh. Keluaran 23 ayat 11. Bapak Ibu juga bisa baca mulai dari ayat 10. Nah, mulai ayat 10 lah saya baca ya. Keluaran 23 ayat 10. 6 tahunlah lamanya engkau bernabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ya, saudara-saudara, jelas ya. Bukan sekedar ditinggal, tapi itu untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah untuk dapat menikmati tanah yang tetap akan bertumbuh, berbuah. Yang ditinggalkan umat Israel yang tidak digarap dalam tahun ke-7 itu, mereka nikmati dan ada sisanya, dan sisanya itu juga buat binatang-binatang. Jadi ini berbicara ya, dari awal Tuhan sudah mau berbicara bahwa hidup itu jangan hanya mikirin diri sendiri, memproduksi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ada saatnya memang kita harus perhatikan orang-orang yang kurang, yang susah, bahkan binatang-binatang. Di sini dikatakan kebun zaitun, kebun anggurmu juga demikian. Direlakan buat membantu orang lain. Nah, lalu selama tahun ke-7 itu
beristirahat. Gimana dengan orang Israel sendiri? Nah, coba kita baca ayat 6. Ayat 6 sampai yang ke-7. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Iya, melakukan dengan cara Tuhan mungkin nampaknya menurut kita mengurangi bagian kita, tapi enggak tuh. Dalam ayat 6 dan 7, engkau akan menikmati juga dari hasil tanahmu. Mungkin kita pikir, loh, tadi disuruh dilarang. Ya itu menurut pemahaman kita, tapi di sini Tuhan ya mengizinkan mereka menikmati dari hasil tanah itu, di samping juga untuk orang-orang lain. Intinya apa? Tuhan nggak membiarkan mereka kelaparan karena mereka melakukan Sabat untuk tanah itu. Mereka tidak fokus tanah itu hanya untuk diri sendiri, buat orang lain. Ketika ada yang mau berbuka, berbagi, terbuka bagi orang lain, berbagi bagi orang lain, Tuhan akan cukupkan kebutuhan umat. Nah ini menarik, ini bacaan akan melebar, akan luas kalau kita terus sampai ayat-ayat seterusnya. Tapi kita fokus di sini saja. Intinya apa dalam bacaan ini? Bahwa Tuhan pertama mau menegaskan bahwa mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Bahwa janjinya itu ya dan amin. Kedua, ketika mereka sampai di sana, mereka tetap harus pakai cara Tuhan. Harus ikut cara Tuhan. Khususnya dalam mengelola tanah yang Tuhan siapkan untuk kehidupan mereka. Pertama, jangan serakah. Ya, jangan dieksploitasi habis-habisan. Tanah itu ada waktunya untuk istirahat. Dan hasil dari tanah itu jangan juga hanya untuk diri sendiri. Pikirin orang lain. Nah, lalu yang ketiga, Tuhan mau bilang, engkau adalah umat pilihan, hai Israel. Engkau harus hidup menurut kehendakku, dengan caraku. Semua yang kuberikan kepadamu itu milikku. Aku yang memberi. Intinya umat Israel ketika sampai di tanah Kanaan harus menghormati Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Harus menyembah Tuhan. Dan itu yang kalau kita lihat dalam perjalanan selanjutnya, yang sering menjadi kekurangan mereka. Tuhan berkati mereka, tapi sering mereka mengkhianati Tuhan. Tidak setia pada firman-Nya, tidak lagi melakukan kehendaknya, bahkan menyembah berhala. Padahal sudah diingatkan. Peringatan pertama justru diawali dengan kebutuhan hidup. Hati-hati soal kebutuhan hidup ini. Harus pakai cara Tuhan, karena kalau tidak, sering membuat orang melakukan dengan cara sendiri, tidak melibatkan Tuhan dan membuat orang menderita. Nah intinya apa Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita yang lagi pandemi COVID-19, kita saat ini tentu sedang bergumul, ya, bergumul luar biasa. Siapapun, apalagi di Indonesia ini, kita tidak tahu mau ngomong apa terhadap realitas-realitas yang berat karena pandemi ini. Banyak hal yang terjadi, banyak rencana-rencana yang gagal. Harapan-harapan kita tidak menjadi kenyataan. Juga dalam kita mau memenuhi kebutuhan hidup. Makan, minum, sandang, papan, terkendala. Nah refleksinya apa? Pertama Bapak Ibu, seperti bacaan kita harus hidup dengan firman Tuhan.
Sesulit apapun saudara-saudaraku, warga jemaat, jangan jauh dari firman Tuhan. Karena di situ tanda Kristus hadir. Jangan ketika realitas berat, saudara jadi jarang baca Alkitab. Ataupun tatkala saudara dengar firman Tuhan di gereja, dengarnya asal-asalan. Dalam ibadah-ibadah, pelkat, ibadah-ibadah lainnya, kita tidak sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman Tuhan. Jangan, karena disitulah sumber kekuatan. Lihat bacaan kita, diawali dengan berfirmanlah Tuhan. Mereka belum nyampe di Kanaan, tetapi sudah ada firman yang memberikan apa? Memberikan semangat, pengharapan. Mengapa kita perlu firman Tuhan saat ini Bapak Ibu? Karena dalam firman Tuhan itu berisi janji Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan itulah ada harapan kita kepadanya. Mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya sedang fokus karena masalah terhadap sakit penyakit, baik COVID maupun tidak. Kita fokus pada kerugian-kerugian yang kita alami. Kita fokus pada kegagalan-kegagalan. Kita fokus pada duka cita yang sedang menghampiri kita. Nah saat ini firman Tuhan diberitakan untuk bilang apa? Bapak, Ibu dan saya tidak sendirian. Firman Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala kenyataan yang berat. Karena dalam firman Tuhan ada berisi janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi renungan pertama, saudara-saudara, jadikan firman itu kekasih hidupmu. Saudara atur mulai pagi, siang, malam menutup hari itu. Saudara baca firman. Bahkan kalau kita mau jujur, Tuhan selalu hadir dengan firman-Nya. Ketika kita buka, kita punya HP, WA. Rekan-rekan kita di grup yang banyak itu. Kirim firman Tuhan, jangan takut. Hari yang baru, rahmat Tuhan baru. Itu semua firman Tuhan. Dibaca Bapak Ibu. Karena mungkin di situ Tuhan mau menyatakan sesuatu. Dan Tuhan menyatakan aku hadir. Tuhan bisa pakai teknologi untuk menyampaikan firman sampai sama kita yang sedang gundah, sedang galau. Jadi renungan pertama, jangan jauh dari firman Tuhan. Bukalah hatimu untuk dengar firman Tuhan setiap saat. Karena di situ kekuatan akan timbul kembali semangat. Mungkin saudara sekarang sudah putus asa. Saudara merasa sendiri, tidak diperdulikan. Saudara kehilangan suami, anak, istri. Aduh saya sendiri. Dengan firman itu Tuhan bilang, kamu tidak yatim piatu. Kamu tidak sendiri, ada aku. Mungkin ada yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan bilang, marilah semua kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena segala macam peraturan, karena segala macam masalah. Jadi ingat Bapak Ibu, jadikan firman itu kekuatan kita. Firman dalam Alkitab ini, firman yang kita dengar, dan firman yang sejati, yaitu apa? Kristus sendiri. Itulah firman yang hidup. Intinya jangan jauh dari Kristus. Itu jaminan kita. Kasih Kristus tidak bisa diputuskan dan dipatahkan oleh COVID sekalipun. Oleh kesulitan apapun. Dekatlah dengan firman-Nya berarti dekat dengan Kristus. Jangan lari dari dia. Semakin saudara lari kecewa dengan kenyataan kemudian menjauh dari Kristus, semakin dalam saudara dan saya terpuruk. Yang kedua, firman Tuhan dalam konteks kita mengajar kita. Khususnya dalam kita mau menghidupi kehidupan ini, tolong pakai cara Tuhan. Jangan serakah, jangan rakus. Carilah dengan yang halal.
Jangan menindas orang lain, jangan menipu orang lain, jangan mencuri, jangan korupsi. Pakai cara yang benar. Dan juga ketiga, jangan pikirin diri sendiri. Jangan kita tumpuk sebanyak-banyaknya, lalu kita tersenyum lihat orang gak punya apa-apa. Umat disuruh melakukan tahun ke-7 berhenti, itu supaya apa? Hasil dari tanah itu juga tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah sekarang zaman makin individualis ini, kadang-kadang kita tidak terbuka untuk orang lain. Namun saya juga bersyukur dengan pandemi ini orang mulai sadar bahwa dia butuh menolong orang lain. Ya, banyak yang juga terbuka untuk orang lain, membantu mereka yang lagi isoman, bapaknya nggak bisa kerja, ada RT RW kumpul, ayo kasih makan sama. Nah itu firman Tuhan ini kan menuntun kita juga dalam bersosialisasi dengan orang lain supaya enak hidup itu, karena kita tidak hidup sendiri. Nah kalau kita hidup dengan cara Tuhan, saudara-saudara, ada damai dengan Tuhan, ada damai dengan diri sendiri, dan ada damai dengan orang lain. Karena itu warga jemaat yang terkasih, firman Tuhan jangan jauh. Kedua, hidup dengan cara Tuhan dalam mengelola apa yang kita miliki. Kembalikan kepada Tuhan, pakai cara Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketiga, bagikan juga kepada orang lain. Selamat merenungkan, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Padamu hari Ahad terciptalah terang, dan Kristus Juru Selamat telah bangkit dan menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna 3 kali, terangmu berseri. Sentosa hari Tuhan membimbing umatnya menuju perhentian, tempat sejahtera. Terpuji Allah Bapa dan Putra Tunggalnya, dan Roh pengantar sabda, ketiga yang esa. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan sikap sempurna, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa.
diakhiri dengan doksologi. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah walaupun melalui live streaming online. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadikan firman-Mu panduan dalam hidup ini. Dan dengan firman-Mu itu kami melakukan hidup menurut cara Tuhan. Juga tatkala kami menyikapi segala kerja-kerja kami sebagai manusia untuk kehidupan kami. Jauhkan kami dari keserakahan. Jauhkan dari sikap hanya mementingkan diri sendiri. Biarlah kami mengelola apa yang Tuhan izinkan itu dengan jujur. Tapi juga kami mau memikirkan orang lain. Ada waktunya kami harus merelakan apa yang kami miliki itu juga untuk dinikmati dalam kebersamaan dengan orang lain. Walaupun konteksnya berbeda dengan imamat ini, tapi spiritnya Tuhan, kami diajak untuk tidak individualistis, tidak egois, tapi mau memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika kami berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin berat ini, Tuhan tolong pemerintah kami, masyarakat kami untuk saling bahu-membahu. Tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan. Biarlah kami sebagai rakyat juga dapat mengikuti aturan dengan baik. Dan juga sebagai tenaga kesehatan berikan kesabaran dan kekuatan. Dan berkati juga akan pemerintah kami. Supaya dapat melakukan kebijaksanaan yang tepat dalam kondisi seperti ini. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang berduka cita. Karena kekasih mereka telah Tuhan panggil. Karena COVID-19, juga karena penyakit lainnya. Hiburkan mereka. Biarlah mereka percaya akan pertolongan-Mu. Berkati juga akan saudara-saudara kami, juga warga jemaat yang mungkin sedang sakit COVID di rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati penanganannya, daya tahan tubuh mereka, obat-obatan, vitamin yang dipakai, oksigen yang dibutuhkan. Tuhan cukupkan. Melalui peristiwa ini kami boleh gotong royong membantu. Bukan hanya di jemaat, untuk jemaat saja, tapi untuk orang lain di sekitar kami. Gereja juga boleh hadir bagi mereka. Kami menyerahkan GPB Jemaat Gideon Kelapa II di sini, berkati ketua majelis jemaat dan keluarga, para pendeta jemaat, diaken penatua dan keluarga, unit misioner termasuk BPPJ, pengurus Pelkat dan pelayan PAPT, komisi-komisi, pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia dan teknisi, karyawan kantor. Tuhan berkati supaya kami tetap punya semangat dalam situasi seperti ini, kami tetap melayani dengan sukacita. Berkati juga akan warga jemaat yang sedang sedih, sedang terpuruk, Tuhan hiburkan. Tapi yang juga sedang bersuka cita karena ulang tahun, karena ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, juga karena keberhasilan-keberhasilan, ajar mereka mengucap syukur. Dan mereka yang sedang gundah gulana pun mampu bersyukur, mengambil hikmah dari segala peristiwa yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan GPB Gideon di dalam pertolongan Tuhan. Selama sepekan ini biarlah boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Kami mau datang ya Tuhan dalam doa-doa pribadi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab
yang dikutip dari kitab 1 Tawari pasal 29 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Umat Tuhan yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, serta lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Sekarang angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.